sebenarnya kemarin Amel yang jadi I.O bridal shower. Nah, jadi itu nggak cuma aku doang by the way, karena tadi ada fotonya kan Kak, rame banget gitu. Nah, cuman kalau grup rame seperti yang kita tahu, biasanya ngobrolnya malah makin dikit kan kalau membernya banyak gitu. Jadi karena kita, kan ujung-ujungnya japri kan. Iya. Ini kenapa sih gitu. Nggak gitu, tapi kita nggak ngomongin temen yang lain ya, kita kayak guys tolong ya vote pada datang atau enggak, vote-nya lama gitu loh. Iya, benar, ujungnya di japri boleh nggak tolong gitu. Gue selalu kenapa. Terus aku tiba-tiba di-invite ke grup kecil lagi, isinya aku, Kak Tias, Kak Yuki, sama Ica, Kak Ica. Terus grup apa nih? Jadi Amel dan Yuki, kalian akan menjadi MC gitu. MC apaan gitu. Terus iya MC untuk bridal showernya Aal, terus jadi ya udah jadi panitia inti gitu. Tapi buat ini aja, buat bridal shower. tapi yang lain juga pada. Nanti acara jadi kebetulan panitia aja. Aal timnya udah banyak banget. Jadi kita tinggal kayak bantu repotin. Tapi Amal tuh kesian banget. Dia tuh lagi diserang netizen. Kenapa? Dia tuh sampai banget. Kenapa? Nggak, karena kan dia kalau cerita tuh excited gitu kan, dan mendetail yang sebenarnya orang tuh mungkin salah persepsi kayak gitu, kayak oh ya kaget tiba-tiba kita jadi ini. Jadi orang persepsinya oh Amel tuh nggak tahu apa-apa. Terus makanya orang netizen tuh pada kayak ada nge-hate dia karena gara-gara aku dibilang nggak deket sama Aal. Terus Aal kayak kalau nggak deket kenapa dia jadi bridesmaids gitu? Aal nggak punya temen ya? Gitu Kak, jadi Aal aja yang diserang. Nggak, padahal ada aja. Astagfirullahaladzim, gue kesel banget. Dia kan kalau cerita tuh emang se-excited itu kan, yang kayak alurnya tuh udah pakai impersonate orang-orang. Jadi mungkin dengan Amel bilang, oh iya kaget nih masuk grup. Orang interpretasinya, oh kaget soalnya lu gak deket kan sama Al. Kalau menurut Amel kaget Aku bilang kayak gini, kenapa sih, nih exactly my words ya. Kenapa sih pada nanya Al emang mintanya gimana? Orang gak diminta apa-apa, kita tiba-tiba masuk grup gitu. Terus orang-orang pada mikirnya kayak gak sopan banget Alia masa ini ya. Masa tidak ada babi ibu temannya dimasukin grup. Terus iya padahal dimintain alamat. Masa teman dekat tidak tahu alamat? Kayak gitu cuman ya. Gue lelah nih dengernya, boleh gak kita yang happy-happy aja yuk? Iya, pusing dong lama-lama. Iya gitu. Makanya kan gue bilang dengerin tuh manusianya yang wujudnya ada sama kita. Dengerin kayak gitu tuh kayak Kak Gigi tuh selalu gituin aku loh. Kak Gigi emang best. Terus kayak, jangan dengerin yang wujudnya ada depan mata. Iya, oke. Enggak, karena kalau menurut gue kayak ya di saat kadang-kadang itu menjadi suatu hal yang lucu gitu. Tapi kalau lo ikutin terus udah nggak lucu lagi gitu. Jadi capek sendiri kan. Capek. Lo dipuji lo nggak akan apa. Nggak bagus juga gitu. Maksudnya lo dengerin pujian gitu, oh seneng ya dipuji, gitu kan. Tapi lo kayak nggak napak gitu. Tapi kalau lo dihujat juga ya gimana sih gitu, belum tentu juga lo kuat gitu. Sekali dua kali kita kan punya hormon ya, gitu kan. Yang mungkin hari ini lo dibilang gendutan nggak apa-apa, tapi kalau lagi mau dapet dibilang gendutan lo bisa nangis gitu. Sedangkan kerja lo masih banyak yang harus lo urusin gitu. Kayaknya kayak gitu-gitu kalau bukan diri kita sendiri yang ngejaga untuk tidak membaca sama sekali, karena ngebaca satu lo akan pengen baca semua. Lo baca pujian satu lo pengen lihat pujian yang lain, lo pengen lihat satu kali dihujat lo pengen tahu kenapa gitu. Jadi menurut gua nggak akan Masya Allah, habisnya. Tapi ada habisnya. Bener-bener, aku setuju banget. Keren banget by the way. Ini kayak belajar another perspective. Karena nggak akan ada habisnya dan lo akan pengen cari tahu terus. Di saat lo udah bisa ngebatasin diri lo, siapa lagi kalau bukan lo yang bisa nahan diri untuk ya udah deh nggak usah baca aja gitu. Actually waktu awal-awal kita tahun lalu, akhir tahun lalu gitu. Terus Al kayak aduh ya ini gue dibully apalah, diomongin netizen. Terus aku cuman kayak ya udah nggak usah baca gitu. Segampang itu aku ngomong. Sekarang gue kena bully, gue juga bacain. Sedangkan satu-satu. Nggak, lucunya aku nggak tahu dia cerita emang ada apa Mel. Gue udah nggak pernah buka komen. Aku nggak pernah buka komen itu, dia kayak gue gini-gini, emang ada berita ya? Gue malah nggak tahu, gue udah nggak pernah lihat komen, tutup kan, karena kata semua orang kayak, dan aku bener-bener, itu kan hidup jadi mau tahu apapun, gue nggak tahu lagi, jadi gue having fun aja, enak banget, kayak, gue tuh lagi punya bubble sendiri, kayak lagi makan enak tiba-tiba, ada berita ini, gue nggak tahu, dengan nyantainya sambil makan, tapi ya seru lah. Ya kalau bukan diri kita sendiri yang jaga ya nggak akan ada yang bisa sih. Aku juga komen, aku limit semua. Tapi waktu itu aku pernah nelfon Alia yang kayak sumpah Al, I was looking through your comments and demi Allah boleh gak sih aku berantemin satu. Pasti yang lebih kesel kan kakaknya gak? Sumpah aku tuh yang kayak tapi kalau emang kadang-kadang tuh komennya udah di luar nalar. Cuman kalau kayak sama Kak Caca yang lebih galak juga siapa? Yang lebih galak dulu sih Caca lebih galak ya daripada gue ya, tapi
akhirnya tapi kita sama-sama udah tahu gitu kayak udahlah gitu. Mungkin udah dengan berevolusi panjang ya, dengan pemikiran panjang, dengan mencoba ya, ini belajar juga untuk jadi lebih bijaksana. Lama-lama kita tahu gitu mana yang harus ditanggepin, mana yang enggak gitu, mana yang harus ya udah emang baca juga. Emang udah di luar batas banget. Tapi seru banget punya girlfriends dan kakak perempuan tuh emang itu yang kayak Kak Gigi sama komplotan Cimarlin gitu-gitu kan asik aja kan. Semua ya kayak keluarga gitu loh. Jadi sebenarnya akhirnya ngerasain juga gitu di umur nanti gitu udah 30 ke atas ya, temen kita nggak jauh-jauh dari keluarga sih gitu. Karena they keep you grounded kan. Bener, menurut aku siapa yang bisa nempeleng kalau bukan kakaknya sendiri? Bener kan? Yuk napak yuk gitu. Semua orang bakal bilang kayak, ih baju lo bagus banget, cuman kakak kayak baju lo jelek banget. Lo pikir lo keren pakai baju warna-warni kayak gitu? Fix, cuman kakak cewek menurut gue bisa kayak gitu. Iya, adik gue juga bisa kayak gitu. Tapi kan kita udah sampai di posisi ya semakin nanti lo juga gue akhirnya berubah, akhirnya gue ya walaupun diomongin gitu kalau gue suka ya udah. Bodoh amat. Kalau misalnya pakai baju kayak tadi pagi aja kan kayak, bagus nggak atau ganti? Atau kayak maksudnya kayak suka nanya opini sesama gitu loh. Iya. Jadi seru. Ya seru, tapi kan kadang-kadang kita juga udah di ini, tapi menurut gue seneng kayak Tapi menurut gue kayaknya oke deh, udah deh ini aja deh. Cuman pengen asbun dan nyamber atau gitu kadang kan. pengen bagus gitu. Iya cantik. Kalau enggak, ya nggak apa-apa gue Pede aja. Kita nyari pembelaan, Bo. Iya. Tapi Gigi tuh gini. Ya masalah mau cari pembelaan di sosial media kan nggak mungkin dong. Nah kalau Amel, tadi kan udah ngobrol sama Zahwa pertama kali mau Alia mau nikah. Kalau Amel pertama kali dengar Alia mau nikah dan sosok Alia di mata kakaknya, di mata Amel Baik, penyayang, penyabar. Menurut aku, nggak mau nangis, kesel deh, nggak suka. Oke, kayak aku mau dapet deh guys, maaf ya. sama gue juga mau dapet. Iya jadi kayak dikit, oh iya kita satu bluetooth. Kita masih deket Kalau gue mau tanggal berapa ya? 6 hari lagi. Aku juga 7 hari lagi. Aku 5 hari lagi. Aku 6 hari lagi. Aku pas nikah. Oh gitu. Bagus. Bagus. Kak Gigi juga kan? Iya. Iya. Oh iya. Ya enggak sih, itu jadi bahas yang lain. Tapi kan katanya masa Evolutionnya subur itu kan tergantung cycle. 2 minggu setelah 2 minggu setelah menstruasi. haid, tapi dihitung dari hari pertama haid. Itu banyak yang salah kaprah juga. Banyak orang yang ngira tuh 2 minggu setelah selesai. bukan salah kaprah juga. Misalnya nih nikahnya kan misalnya nikah tanggal 1 gitu kan. Terus itu misalnya hari pertama haid gitu kan. Terus nanti tanggal 14 tuh evolusi. Iya. Jadilah dia. Iya, Padahal iya, nikahnya tanggal 1. Iya. Terus pas dicek mau tanggal 1-nya lagi mau dapet, dia udah hamil, tapi dihitungnya itu sebulan, dikiranya hamilnya sebelum nikah. Oh iya, ngerti. Iya. Padahal pembuahannya itu baru tanggal 14 gitu. Kurang lebih gitulah. Kan sering terjadi kan di sini. Sering Betul. kayak Negara salah indah kaprah ini. gitu. Jadi apa? Jadi omongan tetangga. Padahal itu tuh dihitungnya tuh dari hari pertama haid. Iya. Itu kurang lebih. Iya, tapi iya, jadi tolong nggak dijawab mau ya, nangis aku lagi. ngomongin Oke, haid. bagus. Tapi menurut aku kalau cuman boleh describe satu kata, menurut aku she's a very strong woman aja. Jadi kayak kuat, titik gitu doang. Baik, penyabar, terus pas dibilangin mau nikah, kapan lu bilangnya? Actually gue agak lupa. Tapi kayaknya nggak langsung dari AA. Nggak nyangka apa nggak nyangka, tapi kayak udah ketebak lah bakal nikah dari nih sama Tias dia. ya. Dari Tias, bener dari Kak Tias. Aku kan satu gym sama salah satu bridesmaids juga gitu. Dibilangin kayak, Meng lo tau gak sih? Mereka mau merit gitu. Kayak oh my god demi apa? Tapi aku nggak kaget karena dari awal. Agustus tahun lalu aku abis syuting, terus pas ketemu tiba-tiba kayak Meng gue lagi deket sama Torik gitu. Gue kayak oh my god, bismillah semoga beneran ke arah yang serius gitu. Jadi pas dikabarin tiba-tiba nunjukin cincin aja aku nangis aja gitu. Cuman kayak dia sampai minggu lalu masih nangis. Duh, makanya saya boleh absen akad aja karena bakal kayak percuma nih gue pakai MUA juga bakal luntur. Ya udah disemprot aja ya yang waterproof yang banyak gitu kan. Hairspray juga boleh juga biar kenceng boleh. kali. Tapi kan tadi kalau kata Zahwa, Alia tuh kan kayak kalau ke kakak tuh kan kayak lebih chill gitu kan, kayak
ya udah gitu. Tapi ya deket tapi udah levelnya beda. Kalau ke teman juga gitu juga nggak? Bukan yang lovey-dovey gitu atau yang dia chill banget. Ya berarti sama kan? Berarti lu udah A1-nya semua gitu. Iya, nggak peres. Nggak peres, bener banget. Basa-basi gitu kan. Udah gitu, I love karena kita low maintenance friendship aja yang kayak sebulan nggak ketemu, besok mau ketemu nggak bisa syuting, ya udah kapan aja deh kalau bisa. Nggak yang kayak high maintenance kan capek loh. Iya, setuju. Apalagi nanti kalau udah mulai menikah, udah punya anak gitu. Ya saling ngertiin kan, kadang-kadang ketemu terus tuh kan bukan berarti juga deket. Orang ketemu terus juga mainnya handphone. Bener. Yang penting kan pas ketemu quality time. Pas ketemu udah kayak baik banget yang harus gue catch up. Yang penting ingat satu sama lain, saling mendoakan gitu. Ya ngerti lah gitu satu sama lain. Karena kan nggak tahu ya, gue tuh ngelihat gitu banyak orang tuh yang kayak ngerasa kalau udah nggak pernah ketemu tuh dia lupa sama teman lamanya. Paling kan nggak necessarily kayak gitu ya. Gitu. Maksudnya ya mungkin kalau di saat kalau kita bisa saling ngerti satu sama lain, oh dia kayaknya lagi sibuk ini deh, dia lagi sibuk sama ngerti kan. Sebenarnya nggak perlu mikir kayak gitu gitu. Terus bener. Kalau Torik nonton ini, coba dong kalian mau bilang apa ya ke Torik? Kalian aja lah, aku udah tiap hari dulu nggak sih? Apa? Kakaknya dulu ulti nggak dulu sih? Ulti dulu nggak? Untuk adik ipar. Nggak usah langsung deh kamera. Gue pengen tahu waktu dia Torik mau bilang mau nikah gitu, kasih gitu, awas loh ya gitu atau apa gitu kan. Oh iya, itu nggak usah ditanya. Oh banget dia. Torik udah kena dari pas dia ke New York pertama kali gitu. Oh ya? Iya. Nah, cuma aku was like, aku bilang kayak maaf ya kalau misalnya ada netizen marah, bodo amat. Aku bilang ke dia, aku bilang ke dia, oh by the way, itu kan kita udah seru-seru nih, udah nyaman lah, Toriknya udah yang kayak, udah hari gitu, keberapa di udah hahaha. Terus tiba-tiba aku lagi hahaha gitu, terus aku cuma ngeliatin dia, terus dia kayak, ya gimana, terus aku kayak, oh by the way aku lupa ngomong gitu, gue lupa ngomong, terus dia kayak kenapa, terus kayak intinya kayak aku bilang, aku lupa exactly gimana, tapi aku bilang, gue tahu gue jauh, tapi kalau misalnya nyakitin adik gue, I'm gonna fly to Jakarta, I'm gonna kill you. Kayak I just gave him a threat, something like that lah. Kayak I was just like, I'm gonna kill you. Like kayak I'm not scared, I don't care who you are, I don't care where you live. Kayak gue samperin lo, awas lo nyakitin adik gue. Terus dia gimana? Dia bener-bener dia dari yang gue ketawa dia langsung kayak, oh iya kak, mana pernah dia manggil gue kakak. And he's older dong. Iya older. Tuan Torik setahun. Amel Tuan sama Torik Alia? setahun. Tuan aku setahun. Oh berarti seumuran sama Zawa? Di bawah Kak Zawa setahun. Di bawah aku setahun. Terus 2000, 2001, 2002. Terus Torik 99 kan. Lagi muda banget. Nah, tapi abis itu, abis pas udah kan dia langsung kayak, oh iya kak gitu kan. So aku ketawa aja, terus habis itu Alia cerita, kamu bilang apa ke dia? I was like, tenang aja. Habis itu Alia kayak, oke, bagus gitu kan. Terus habis itu, ya pas mau nikah, ya udah aku nggak yang segimana-gimana banget, tapi aku tetap bilang kayak, like softer, aku yang kayak listen, kayak ini komitmen yang sangat besar. Betul. And ini kayak, pokoknya intinya aku nggak mau kalian ini cuman gara-gara pengen kayak wah gitu kayak let's go gitu kan. Kayak I was like kayak I want you to be sure about this and also again ya kalau misalnya lo nyakitin adek gue awas aja lo. Tapi kayak maksudnya lebih kayak ya lu intinya lo jagain adek gue, jangan sampai adek gue yang harus dijagain dari lo gitu loh. You know, so it's like ya gitu. Terus habis itu sekarang kita apa? Hahihi aja kan? Oh, Meng. Kalau aku apa ya? Dia lagi. Ya treat her really nice aja lah gitu karena bete nih gue nggak suka. Tapi ya lagi gitu. minggu-minggu melo ya. Semuanya. Dikit-dikit nangis, nonton TV dikit nangis gitu enggak. Tapi maksudku ya treat her really nice aja sih gitu. The way that we treated her. Amin. Semoga kalian semuanya juga, kita semua juga bisa men-treat orang dan betul, men-treat orang dengan baik. Oke, karena kita lagi ngomongin pernikahan, kalian bertiga sendiri ingat gak sih waktu kecil tuh kayak punya wedding dreams gitu gak sih? Maunya kayak gimana, nanti bunganya apa, bajunya warnanya apa, yang datang siapa aja, di pantai, di laut, apa di dasar laut, kan ada kan? Nah kalau Kak Gigi jangan di dasar laut, Kak Gigi di mana? Cita-cita gue tuh dulu maunya itu pakai dodotan. Oh yang itu ya. Pakai dodotan, pakai adat Jawa banget. Terus bunga
semuanya gitu. Kemarin sempet Dadakan ya, waktu RS itu Bunga semua nggak? Bunga semua. Oke. Bunga gitu. Alhamdulillah. Kamu dulu lah. Aku mau dengerin City Girl, New York City Girl wedding dream tuh kayak gimana? Enggak sih, aku tuh It's like Carrie Bradshaw tapi aku tuh wedding nggak pernah ada loh. Nggak pernah? Aku juga nggak pernah. Oh iya? Kayak, aku nggak pernah yang namanya kayak, kalau anak kecil kan suka yang kayak, nanti mau nikahnya kayak gini. Iya. Kebanyakan nonton Cinderella kali gue dulu ya. Iya, tapi kalau aku tuh, tapi aku tuh baru kepikirannya tuh ya pas udah gede, baru yang kayak gue kayaknya maunya yang kayak gini. Aku maunya adat udah gitu. Aku dari kecil tapi satu yang aku tahu, aku nggak mau punya pernikahan princess. Oh, nggak mau yang princess. Nggak mau internasional gitu. Internasional gue juga nggak. Maunya Kalau adat nggak. dari dulu. adat. Udah sih simpel kayak gitu. Zahwa? Kalau aku itu, aku pengen adat Jawa. Aku tuh, ya satu hal yang aku pengen dari dulu itu siraman. Aku tuh gak tahu kenapa aku sangat interested Suka aja gitu. Iya sama tradisi siraman gitu-gitu. Yang kayak konsep di belakang siraman tuh aku suka gitu kan. Kayak it's cleansing lah. Terus aku tuh mikirnya ya paling akad itu adat, tapi paling menurut aku resepsi agak lebih modern. Aku pokoknya aku tahu aku nggak mau yang duduk di pengennya nggak mau yang sitting gitu, aku nggak mau yang mingling gitu. Yang mingling, aku nggak mau yang kayak orang-orang datang satu-satu. Terus maunya yang intimate gitu lah. Iya, lebih intimate, kayak yaudah teman-teman sama keluarga aja cukup. Terus ya kayak gitu sih, mungkin outdoor enak juga gitu kan. Lucu. Aku tuh berubah banget lagi. Dulu kayak pas SMP. Banyakan baca majalah lu ya? Kak, mending majalah. Sekarang kan kemarin aku abis bantuin persiapan nikahan kakakku yang cewek, 2022 kakakku yang cowok gitu. Jadi it changes through the years aja gitu. Nah tapi Terus di Instagram kalau nongol yang ini nikah kok lucu juga. masalahnya, aku kan lagi nyari-nyari kebaya buat model kebaya buat nikahannya Aal kan. Terus sekarang isi explore aku kebaya, engagement ring, lo bisa santai nggak? Tapi masih ada banyak hal yang harus saya lakukan. Anyway, tapi dulu pas SMP aku kepikiran banget kayak, lucu kayaknya nikah di pantai dengan teman-teman terdekat, tapi pakai baju sekolah. Sampai gimana ceritanya? Ini aneh banget, tapi itu kayak menurut aku Boleh kali kebayanya, kalau nggak kebayanya putih bawahnya abu-abu tapi nggak ada baju sekolah. Nah, itu tapi nggak, not even kebaya Kak. Jadi kayak dress. Tapi ini yang Seru-seruan aku pikirin, kali ya. mungkin pas SMP lagi suka sama teman satu SMP gitu. Iya, Jadi kayak, lucu, kita nikahannya emang temanya seragam. Temanya seragam, soalnya kita ketemunya di sekolah gitu. Cuman makin Jadi kesini, emang jadi sekarang pacarnya dulu dari SMP? Enggak. Nah jadi itu kan dulu pas SMP. Cuman makin kesini, kok makin kesana. Maunya baju apa sekarang? Enggak. Tapi Baju kantoran gitu ya? enggak juga, kan nggak ngantor Bu. Pengacara, pengangguran banyak bicara kalau yang ini. Tapi enggak Kak. Terus kalau sekarang intimate wedding kali ya, I think it's very cute gitu, kayak cuma 50 sampai 100 orang. Tapi sih anak terakhir yang mana penutupan biasanya kalau biasanya gebiar sih. Benar, konsepnya agak pesta rakyat kalau misalnya anak terakhir gitu. Emang kapan sih kalau boleh tahu? Apanya? Kapan pesta rakyatnya? Belum Kak, doakan saja ya pemirsa. Oh, udah mulai jatuh cinta. Iya apa sih? Aal jatuh cinta. Ngomongin voucher belanjaan. Kalian paling jengkel sama stigma tentang perempuan yang kayak gimana? Contoh misalnya kan ada yang bilang cewek itu mata duitan atau cewek itu mendingan di dapur aja, jadi nggak usah kerja gitu. Nggak Stigma sih, apa? itu sih Nggak yang paling kalian nggak suka? Satu ya, stigma apa? Itu setuju sih aku. Yang tadi aku juga nggak terlalu suka. Aku nggak suka banget dibilang cewek mata duitan. Ya. Apa sih? Orang mata kita mata beneran. Terus dibilang tadi dibilang apa lagi Kak? Cewek harus di dapur Oh, aja. cewek harus di dapur. Kadang kita di kamar. Enggak. Tapi Kayak itu aku paling I hate any stigma yang mengkotak-kotakan cewek tuh kayak cuman ya di sini doang. Cewek tuh cuman bisa gini doang gitu. Karena menurutku we can do anything. We can do anything that we put our mind and soul into gitu kan. Dan menurutku especially buat ibu-ibu kayak dia mah cuman ibu rumah tangga. Hey, tahu nggak sih ibu itu sekolah pertamanya anak gitu loh. Jadi kayak kalau anak lo pinter ya thanks to your wife gitu. Jadi menurutku alangkah baiknya kita menghilangkan stigma-stigma, any stigma buruk
yang mengkotak-kotakan wanita itu. What do you think, Kak? Ada lagi nggak stigma lain yang kayak lo denger, duh nggak banget ya gitu? Ya itu sih, setuju sih sama Amel, karena kan stigmanya either ada yang kayak, oh ibu rumah tangga doang, atau cewek nggak boleh kerja, terus kayak mata duitan kayak, hey. Atau enggak kalau misalnya cewek itu mereka dress up atau pakai baju apa atau pakai makeup apa, cuman buat impress cowok atau buat male gaze, itu aku kesel banget. Karena mungkin karena aku sering dikata-katain kayak gitu ya di Instagram. Tapi kayak, no because like kayak you know like I would wear something and bilang kayak ini mah cuman kayak apa namanya engagement farming lah atau kayak mau curi caper sama cowok lah. And I'm just like kayak kalau lo pikir gue bangun pagi-pagi, terus gue makeup, gue pilih baju segala macem, gue mempercantik diri gue, cuman buat cowok-cowok random bilang gue cakep, lo gila gitu loh. Kayak so jadi ya udah. Nggak Jadi suka kayak iya, dan aku juga nggak suka kalau misalnya cewek-cewek tuh kayak orang-orang mikir nggak bisa multifaceted gitu loh. Kayak Kan bisa aja ya. iya. Cewek bisa apa aja. Nah di zaman sekarang ini kan, kalian Gen Z dong, iya kan? Iya. Gue apa? Gen Z boleh kok. Tapi boleh. Kita semua Gen Z masih menerima Kak Gigi sebagai Gen Z. Thank you. Yes. Kakak mau Gen Alpha juga boleh. Skibidi toilet. Kayak kalian gini kan banyak yang jadi fan girl. Iya. Iya kan? Tapi kalau kalian sendiri idolanya Sigma. tunggu gue penasaran deh, kok anak gue ngomong Sigma apa sih? Itu aku juga nggak ngerti, itu aku juga nggak ngerti. Sigma tuh kayak, I know every word. kan ada Sigma, Buat apa? Skibidi Sigma Toilet, buat Avatar apa? ngomong Jadi Sigma, Sigma itu Rizzler. Kak Gigi kan tahu kayak saya alpha female gitu, saya alpha male. Nah terus kalau yang lebih di bawahnya alpha kan beta banget nih orang gitu. Ikut aja gitu. Nah di atasnya alpha itu Sigma gitu. Terus kayak Sigma itu mereka punya karisma kan. Jadi kayak kalau alpha, tolong pindahin kamera ke sebelah sini. Nah kalau Sigma tuh mungkin kayak cuman itu Sigma gitu. Riz gitu. Nah terus karisma itu disingkatnya jadi Riz. Abis itu dia biar jadi Sigma dia harus mewing. Oh my god, anak-anak gue lagi gini. Lagi freak banget. Gitu-gitu kan? Wait, mewing? Iya. Mewing gimana bentukannya? Mewing bukan yang kayak gini ya? Iya, so gitu-gitu. ini loh Kak, nahan double chin. Terus jadi yang kayak ininya di, Gitu-gitu. ininya di, Rafathar jangan kayak gitu terus, lama-lama kebiasaan gitu-gitu ketemu orang gue gedek banget. Gue marah-marah anak gue. ada terus bayangin Rafathar. Ya dia suka gitu-gitu, stop gue bilang gitu. Takut ke bawah kan. Terus lagi gitu-gitu kan gue. Terus kemarin tuh kayak ada satu gue kerjaan gue, namanya tuh ya sebut saja lah, itu ada barang namanya Sigma. Terus dia kayak Sigma, apa sih Sigma? Lucu banget. belajar dari mana? Ya gue suka ketinggalan itu kayak Aku tahu aja. Oke, Ada tadi brain rot banget, sorry. Lanjut Kak. kalau kalian idolanya punya idola gitu nggak sih, kayak duh gue tuh ngeliat dia tuh kayak gitu. Aku tetap dengan Jungkook aku lah. Jungkook ya. Tetap. Kalau cewek gitu apa mengidolakan ibu, aduh pokoknya aku nanti mau kayak ibu gitu atau gimana gitu. Siapa ya cewek yang aku suka banget? Aku ganti-ganti sih, karena aku suka Bella Hadid, karena aku suka atau ganti-ganti sih, Aku tergantung mood. sorry motong, tapi aku pernah inget banget kayak 2016-an apa ya Al. Terus ketemu Al lagi ngobrol, tiba-tiba wallpapernya perutnya Kendall Jenner. Apa Gigi Hadid? Gue lupa banget, tapi kayak lu kenapa ini perut orang, ini perut lo gitu. Enggak, itu gue biar punya motivasi. Punya motivasi. Iya lucu banget. Gue aja lupa loh. Iya, gue masih ingat karena menurut gue itu traumatis kenapa buka tiba-tiba perut orang kan. Buka handphone. Perut dia ya, not even perut dia. Enggak, wallpaper Alia tapi emang suka abstrak-abstrak. Sekarang apa nih kalau boleh tahu? Sekarang Pegangan ya? Oh. Apa-apa? foto priwet. Lucu. OTW ya Beb, soalnya kan. Iya. Kalau udah sebelum nikah ini Jungkook, sebelum ini Jungkook, terus kok kayak Kazawa ada nggak? Aduh, lagi nggak ada lagi aku sekarang. Nggak ada nggak sih yang dari kecil gitu kayak gitu, nggak ada. Michael Jackson. Dulu kan iya kan kita dulu sering dengerin Michael Jackson, tapi dulu tuh apa sih yang pas One Direction, aku Dia ngefans One banget. Direction banget. Terus Justin Bieber. Ya yang kalian zaman modelnya dulu. kayak yang berarti yang berganti-ganti gitu. Ada kan orang yang kayak dari kecil sampai gede gitu, yang suka banget sama Sailor Moon terus nanti tiba-tiba Mickey Mouse, iya. Mickey Mouse terus gitu. Kalau aku tuh sukanya sama luar angkasa, bukan sama orang. Jadi kayak aku tuh dari dulu space nerd gitu. Aneh gitu. Iya, jadi Astrology Queen. Iya, itu juga. Jadi kalau misalnya kalian inget jam lahirnya jam berapa, kabarin. Aku ingat banget Oh, jam nanti kita setengah cari tuh 10 pagi. Oh, kamu ini banget ya, astrologi gitu Aku ya? suka banget sama astrologi, menurut aku seru aja sih. Kamu mintanya apa?
Aku Scorpio. Tapi aku juga nggak suka banget sih, cuman kayak biasanya tuh kalau nanya orang kurang lebih kayak oh berarti kurang lebih kayaknya dia orangnya agak gini deh gitu. Iya kan? Terus kan kayak ada yang namanya astrologi yang ada chart-chart iya, gitu. Tahu. Seru Lo bisa gitu baca ya? liatin. Hah? Bisa baca? Bisa sih, tapi kayak aku punya temen yang bener-bener jago banget yang sampai kayak itu kan ada degree-nya kayak 2 degrees in apa ya udah asal di luar kepala ya? Ya udah hafal luar kepala, aku juga yang kayak lo ngomongin apa, tapi kayak seru ya? Tapi menurut aku tuh kayak seru aja gitu. Ya, ada Samantha kan juga bisa kan, ada temennya waktu itu ngobrol, dia tuh yang dia psikolog, plus dia bisa ngelihat dari sisi astrologinya. Jadi scientific sama. Iya. Ada nomornya? Ada nomornya? Ada ini nanti gue kasih lihat Instagramnya. Dia tuh kayak gitu-gitu waktu itu sempet kalau ngobrol dia tanya gitu ininya apa, nanti kamu gini. Aku tuh suka dibaca gitu birth chart-nya gitu. Teman-teman aku tuh semua aku suka yang kayak lihat coba ini artinya apa. Jadi Google. Sama adik gue juga, adik gue kan psikolog, dia suka baca-baca kayak gitu juga. Dan kan ada aplikasinya kan. Iya. Kalian udah ngabisin berapa sebagai fan girl? Sebagai fan girl kalian udah ngabisin berapa? Mungkin kalau aku sih kayak paling banyak deh kalau nggak sekali waktu lu spend yang paling gede tuh pernah nonton nggak? Gue belum. BTS. Belum. Atau kayak beli ini sih aku jadi waktu itu ke tempat, jadi waktu itu ada tempat pameran album BTS, terus aku beli kayak langsung jadi semua albumnya aja beli. berapa? Satu album berapa ya? Kalau BTS kan tergantung, ada yang 1 jutaan, ada yang 2 juta udah plus photocard gitu-gitu. Terus nyetelnya di mana bingung nggak? Bahkan nggak mau. Iya kan? Sekarang kan udah nggak bisa disetel. Laptop sekarang juga udah nggak ada CD compartment. Tapi ada juga yang harganya cuma 600-700 lah juga ada gitu. Cuman yang 2 juta tuh udah sama PC mereka atau Iya, apa. udah sama gini gitu. Sama ini sih paling kayak jaketnya Jungkook gitu ya, itu kan dia jual tuh cuman berapa war Oh gitu. gitu-gitu, ikut-ikutan yang kayak gitu-gitu. Ikut-ikutan. Sudah belinya kenanya sama reseller lagi ya. Enggak langsung. Jadi kalau BTS itu ada yang langsung dari aplikasinya, bisa dapet tuh dari Iya, kalau misalnya nggak dapet cari di Kalau reseller nggak dapet, kan. cari di reseller. Harganya 10 kali lipat. Iya, terus paling kayak ngelihat let's say Jungkook atau BTS lah pakai baju brand yang agak lugs, pengen ikutan. paling gitu sih yang bikin mahal, mengikuti apa yang mereka mau. Orang-orang pada tahu nggak sih lo punya satu account khusus buat Jungkook? Kayaknya enggak deh, jadi aku punya satu akun khusus buat Dia nyuruh aku follow juga. Jungkook dan BTS. Oh, jadi lo kayak Yes, reshare gitu. Iya, halu-haluan aku gitu loh. Ada foto sama BTS, ada yang ngedit-ngeditin, terus aku upload. Tapi kalau Torik support nggak sih lo kayak gini atau kayak nanti suatu saat aku temenin dia nonton konser BTS gitu? Harus. Itu lebih ke harus, dan dia juga suka mengkritik kayak apaan sih gitu lah. Tapi dia mengikuti. Tapi dia support lah. Iya. Zahwa pernah spend gila-gilaan nggak buat atau Amel? Aku sih paling itu, aku terbang, aku dulu suka banget sama Harry Styles, kayak suka banget cinta mati. Terus habis itu aku akhirnya, aku paling cuman ya beli tiket konser dia di Singapura. 2017? 2018. Sama, ada juga yang di konser kecil. Iya yang kayak di arena sih. Arena kecil kan? Singapura Star something. Iya, tahu lah tuh namanya. Sama. Pokoknya dia sendiri di situ. Terus kayak aku inget banget, aku waktu itu baru pulang dari, itu 2018 aku baru pulang dari New York karena ada kompetisi gitu sama, aku kan SMA waktu itu. Besokannya aku langsung terbang ke Singapura. Bela-belain. Aku bela-belain, aku bolos lagi sekolah biar aku nontonin Harry Styles. Terus habis itu kayak aku sampai jam kayak aku ngantri gitu dari pagi banget gitu. Aku malu deh bilang jamnya. Jam berapa? Malu aku. Subuh. Enggak, jam aku sampai situ kayak jam 4. Jadi jam pagi. Subuh. Dan Kak, ini konsernya Apa biar paling depan gitu ya? Iya. Orang pertama nggak? Dapat aku bukan orang pertama. Ada yang ngantri dari jam 10 malam. Gila lah. Apa bikin tenda gitu kali ya? Iya, dia bawa tenda. Kalau aku sih cuma datang bawa badan aja. Tapi kayak jam 4 pagi. Tapi mungkin pulang dari New York kan emang jet lag anyway kan. Iya, jadi kayak ya udah, tapi kayak waktu nggak ngantuk pas lagi konser. Enggak, ya aku kayak aku sempet tidur deh pas lagi ngantri. Nggak tahu deh, aku sama teman-teman aku udah lupa. Tapi aku sempet itu, akhirnya aku megang pundaknya Harry Styles. Oh ya? Oh iya, karena kan dia kan yang dia turun dari one stage ke stage yang satu lagi kan dia kayak jalan gitu kan. Terus kayak aku kan pas di barikadenya gitu. Jadi pas dia lewat kan dia gini-gini. Terus bisa pegang deh. Terus mandi berapa hari tuh? Iya. Ada lah. Nangis dong, biasanya kalau gitu kayak enggak sih, tapi gitu kan pasti. Enggak, aku tuh yang kayak oh my god. Tapi kayak ada foto like a very famous picture of him dari konser itu. Terus ada tangan aku lagi kayak gini. Lucu banget. Bisa tahu Ya lah itu aja sih, itu terakhir aku gila.
Iya, itu Terakhir gitu, tapi 6 udah tahun nggak lalu udah enggak sih sayangnya. Kadang-kadang tuh aku kangen tahu menggila soal artis. Sekarang udah nggak lagi, udah nggak ada lagi. Mungkin belum ada kali yang dipengen digilain gitu kan. belum kali ya. Aku dulu iya banget lagi, dulu aku K-popers, abis itu aku Harry Styles banget. Terus sekarang kayak dari sebelum pandemi sih, dulu 2016 tuh suka banget F1. Jadi beli tiket, beli baju, terus menghayal-hayal pacarku Carlos Sainz gitu. Terus sekarang Spending paling besar untuk sebuah kehalu-haluan itu? apa ya? Nonton konser sih Kak. Dulu tuh nonton konser lumayan mahal untuk kantong seorang anak SMP gitu. Belum Ya lagi kan harus terbangnya, Bener. hotelnya, segala Itu macam. sih yang bikin Terus kalau iya dapat langsung dari web, kalau dapat dari kayak Reseller, tangan kedua repot lah gitu kan. Terima kasih Alia, Zawa, Amel. Semoga lancar semua perjalanan hidupnya apapun itu, percintaan, karir, apalagi keluarga, semuanya buat kalian bertiga. Terima kasih sudah datang dan ngobrol-ngobrol. Dan untuk kalian yang di rumah jangan lupa like, comment, dan subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye bestie. Bye.